Halo, berjumpa kembali bersama Dapur Just Fun Lifestyle. Kita sekarang akan sama-sama membuat salah satu item dari dimsum. Dimsum ini itemnya bermacam-macam. Salah satunya kita akan buat sekarang ya. Ini dimsum yang kali ini yang akan kita buat setengah dikukus dan juga setengah digoreng. Jadi rasanya seperti goreng, gurih, kriuk, tapi juga lembut seperti dikukus. Nah, kita akan mulai prosesnya dari membuat kulit sendiri, membuat isian hingga selesainya. Yuk, kita sama-sama buat ya dimsumnya. Bahan yang kita perlukan: tepung terigu, ini saya menggunakan tepung terigu serbaguna, tepung terigu protein sedang, garam, air. Nah, air yang saya gunakan ini air panas tapi tidak sampai mendidih, jadi kurang lebih 60-75 derajat. Nah, jika kita menggunakan air panas yang seperti ini, hasil kulitnya akan lembut. Tapi kalau kita menggunakan air suhu ruang, hasilnya akan lebih kenyal. Jadi terserah mau membuat yang seperti bagaimana. Tapi kalau ini saya menggunakan air yang panas, air panas. Nah, kita aduk-aduk, kita ulen hingga semuanya tercampur rata ya. Bahan airnya dan juga tepung terigunya tadi kita ulen dulu. Nah, jika seperti ini kita diamkan dulu selama 20 menit supaya gluten dari tepung terigunya juga istirahat. Setelah 20 menit kembali kita ulen sebentar ya. Sebentar aja hingga adonannya menjadi lembut. Nggak perlu diulen terlalu lama. Nah, diulen hingga lembut seperti ini. Cukup seperti ini. Kemudian kita tutup kembali dan kita biarkan selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya, kita dapat membuat isinya terlebih dulu. Ini saya menggunakan ayam, dada ayam ya. Saya potong-potong dulu kecil-kecil. Nah, ini akan kita cincang. Kalau ada food processor bisa menggunakan food processor, tapi ini saya mau cincang ya, cincang halus setengah kasar gitu. Nah, ini kita cincang dulu teksturnya ya. Ini sudah cukup. Nah, kita bisa sisihkan. Nah, ini minyak goreng, ada sedikit minyak goreng. Saya tumis terlebih dulu daun bawang yang sudah saya potong-potong kecil-kecil. Daun bawang dan juga bawang putih. Ini saya tumis terlebih dulu hingga layu dan berbau harum. Nah, ini nanti minyak gorengnya dan juga daun bawang beserta bawang putihnya akan kita masukkan ke dalam isiannya ya. Nah, jika sudah layu dan berbau harum, kita bisa matikan apinya. Seperti ini ya. Nah, kita matikan dulu apinya. Kita campur-campur dulu isian dimsumnya ya. Ini daging ayam yang sudah kita cincang tadi campur dengan minyak wijen, kemudian saus tiram. Sini saya menggunakan 2 sendok makan saus tiram, lalu 1 butir putih telur, hanya putihnya aja ya. Kita bisa campurkan. Nah, lalu untuk gula, garam, dan kaldu bubuk bisa disesuaikan dengan selera ya. Ini saya menggunakan 1,5 sendok teh gula, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Tapi ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, opsional jadinya. Ini merica saya gunakan 1/4 sendok teh.
Untuk jahe ini sudah saya haluskan terlebih dulu karena saya akan ambil airnya saja. Ini saya ambil airnya 1 sendok teh. Boleh ditambahkan, bisa dipakai 2 sendok teh, 3 sendok teh, disesuaikan saja dengan selera ya. Nah, ini minyak yang tadi sudah ditumis beserta dengan daun bawang dan bawang putih, kita masukkan semuanya ya, beserta minyaknya semua. Minyaknya ini tadi bisa 3 sendok makan. Ini saya tambahkan tepung tapioka. Saya pakai 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita bisa aduk-aduk semua bahannya. Untuk isinya ini tadi kita aduk-aduk rata ya. Isiannya bisa menggunakan daging ayam, daging sapi, bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, bisa juga ditambahkan dengan sayur atau tanpa sayur, hanya daging aja bisa. Cuman saya ini akan tambahkan sayur. Saya tambahkan sawi putih yang sudah saya cincang, saya potong-potong kecil-kecil. Sawi putih dan juga wortel, supaya ada sayurnya. Jadi anak-anak ini bisa makan sayur. Kalau biasanya hanya sayur aja nggak mau makan, nah sayurnya bisa dimasukkan ke dalam dimsum. Ini wortel juga saya campur, saya aduk hingga rata. Setelah isiannya tercampur rata, kita bisa sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan mengerjakan untuk kulitnya. Setelah 1 jam kita ambil dan kita akan bentuk bulat-bulat ya. Ini akan saya bagi 2 terlebih dulu supaya rata. Nah, jika masih tersisa banyak bisa disimpan ya, bisa dimasukkan dalam freezer. Jadi di antara kulit yang satu dengan kulit yang lain bisa ditaburi tepung terigu. Jika masih banyak tersisa, bisa dimasukkan plastik dan dimasukkan dalam lemari es. Ini kita akan gulung pipih rata terlebih dulu ya, sebelum dipotong-potong, supaya nanti rollingnya lebih mudah. Nah, setelah pipinya rata, ini kita potong-potong. Potong-potong tebal tipisnya disesuaikan dengan selera ya. Saya potong seperti ini, setebal ini ya. Kemudian kita pipihkan dengan rolling pin supaya rata. Jadi ini yang pojok-pojoknya agak tipis dan tengahnya lebih tebal ya, lebih tebal sedikit. Bisa kita bentuk seperti ini. Jika bentuk rollingnya ini tidak kurang rapi, bisa dicetak dengan mangkok atau tutup kaleng atau apa, jadi supaya bulatnya merata, bisa seperti itu ya. Nah, ini saya selesaikan dulu semua hingga semua adonan habis ya. Setelah habis kita mulai isi, kita bisa mulai isi ya. Kita isi, kita lipat. Nah, seperti ini bentuknya ya.
jadinya lumayan. Dilipat dulu tengahnya, lalu ujungnya dibentuk seperti segitiga, terus ditekan. Ujungnya satunya juga dibentuk seperti segitiga, kemudian ditekan, diarahkan ke belakang dan ditekan-tekan ya. Nah, kita selesaikan semua hingga isiannya habis ya. Seperti ini jadinya. Kemudian kita bisa persiapkan teflon. Ini saya menggunakan teflon supaya tidak lengket. Ini apinya masih mati ya. Kita beri minyak dulu. Jadi bawahnya itu akan kering seperti digoreng. Nah, kita atur semua dimsumnya di atas teflonnya dulu yang sudah diberi minyak. Setelah diatur dan penuh, ini apinya masih posisi mati ya, belum nyala. Nah, setelah semuanya diatur, jika sudah penuh, kita bisa nyalakan apinya. Setelah apinya menyala, ini saya beri air kurang lebih 50 ml di sekelilingnya tadi ya. Jadi airnya saya ratakan di semua sisi. Jadi semuanya terendam air dan minyak. Setelah itu saya tutup. Nah, akan saya biarkan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit hingga matang ya. Saya masaknya dengan api sedang. Seperti ini, kita tutup. Nah, nanti bawahnya akan kering seperti ini ya. Nah, bawahnya krius tapi atasnya lembut seperti dikukus. Nah, ini sudah matang, jadi sudah bisa diangkat ya. Inilah dimsum. Dimsum dengan proses setengah goreng dan setengah disetim. Rasanya sangat enak sekali. Jadi ada kriusnya, ada lembutnya seperti dikukus. Selamat mencoba ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan dibagikan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.